awi kena mesdam wam an badah keretawe yang taswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah menuju pilihan kita. Yang terhormat Bapak Inyoman Aryoga MPD selaku pembimbing mata pelajaran PKN Stah Negeri Empu Kuturan Singaraja, serta rekan-rekan anggota kelas Ilkom C yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Ide Sang Yang Widiwasa atas asungkertawaran gerahnya sehingga kita dapat berkumpul atau membahas mengenai presentasi pada kesempatan ini. Di sini saya sebagai moderator akan mempresentasikan tugas pendidikan kewarganegaraan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama Putu Seva Arumbawa, yang kedua Bagas Indra Parawangsa, dan saya sendiri Madya Saka Pamuja. Pada kesempatan ini makalah kami yang berjudul Asas dan Arah Pandang Wawasan Nusantara serta Implementasi Wawasan Nusantara. Mengenai materi yang lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman kita Bagas Indra Parawangsa. Untuk itu mari kita saksikan pemaparan materi dari makalah oleh saudara Bagas Indra Parawangsa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, Om Swastiastu. Kepada yang terhormat Bapak Inyoman Aryoga MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Pada kesempatan yang baik ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan terkait asas dan arah pandang wawasan Nusantara serta implementasi wawasan Nusantara. Poin pertama yaitu mengenai asas wawasan Nusantara, merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah dasar yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi taat dan setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama. Jika hal ini diabaikan, maka komponen pembentuk kesepakatan bersama akan melanggar kesepakatan bersama tersebut, yang berarti bahwa tercerai-berainya bangsa dan negara Indonesia. Asas wawasan Nusantara terdiri dari yaitu kepentingan bersama, keadilan yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan adil, kejujuran yang berarti keberanian berpikir, berkata, dan bertindak sesuai realita, solidaritas yang berarti rasa setia kawan atau mau memberi dan berkorban demi orang lain, kerjasama, adanya koordinasi demi terciptanya sinergi yang lebih baik, kesetiaan terhadap ikrar atau kesepakatan bersama demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Bagian wawasan Nusantara merupakan tonggak utama dalam terciptanya persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika. Jika hal ini ambruk, maka rusaklah kesatuan dan kesatuan kebhinekaan Indonesia. Tujuannya adalah menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia dengan latar belakang budaya, sejarah, serta kondisi dan konstelasi geografi, serta memperhatikan perkembangan lingkungan strategi. Maka arah pandang wawasan Nusantara meliputi yang pertama yaitu ke dalam bangsa Indonesia harus peka untuk berusaha mencegah dan mengatasi sedini mungkin faktor-faktor penyebab timbulnya integritas bangsa dan mengupayakan tetap terbina dan terpeliharanya persatuan dan kesatuan. Tujuannya adalah menjamin terwujudnya
persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua yaitu secara keluar, arah pandang keluar ditujukan demi terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah maupun kehidupan dalam negeri serta dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta kerjasama dan sikap saling hormat menghormati. Untuk poin yang kedua yaitu mengenai kedudukan wawasan Nusantara. Merupakan suatu posisi atau status yang sangat penting dalam wawasan Nusantara yang memiliki tentang ajaran yang diyakini kebenarannya oleh masyarakat untuk mencapai dan mewujudkan tujuan nasional. Maka dalam wawasan Nusantara menjadi suatu landasan visional sehingga paradigma nasional memiliki spesifikasi dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Dalam wawasan Nusantara dapat dilihat secara spesifikasinya. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai falsafah, ideologi, bangsa, dan negara. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Yang ketiga yaitu wawasan nasional sebagai visi nasional. Yang keempat yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi nasional. Yang kelima yaitu GBHN sebagai politik dan strategi nasional yang merupakan kebijaksanaan dalam dasar negara. Untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala jenis kebijaksanaan, keputusan, serta tindakan dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan wawasan Nusantara, yaitu untuk mewujudkan kesatuan dalam aspek kehidupan baik alamiah maupun sosial, yang tujuannya untuk menunjang tinggi kepentingan nasional dan kepentingan wawasan untuk membina kesejahteraan di seluruh dunia. Hal tersebut dapat membantu kita dalam nasionalisme di kehidupan dengan tujuannya dapat meningkatkan rasa saling menghormati dan saling memberi semangat dalam berbangsa Indonesia dengan pemahaman dan penghayatan wawasan Nusantara. Poin yang selanjutnya yaitu mengenai implementasi wawasan Nusantara di era kapitalisme. Kapitalisme adalah suatu paham yang diyakini bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh suatu keuntungan atau laba dari kegiatan aktivitas ekonominya. Sedangkan kapitalisme di era sekarang merupakan suatu paham untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan kegiatan yang mencakup dengan aspek kehidupan dalam masyarakat secara individu maupun secara sosial. Saat ini, kehidupan berbangsa dan bernegara sedang mengalami suatu proses perubahan dan tanpa kita sadari, faktor yang mendorong terjadinya proses perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang dibawakan oleh negara-negara maju dengan kekuatan penetrasi globalnya. Akankah wawasan bangsa Indonesia tentang persatuan dan kesatuan itu akan hanyut atau akan kokoh dan mampu bertahan dalam terpaan dan gempuran nilai global yang menentang wawasan persatuan bangsa Indonesia, antara lain pemberdayaan rakyat optimal, dunia tanpa batas, serta era baru kapitalisme dan kesadaran warga negara. Yang pertama yaitu pemberdayaan masyarakat. John Naisbitt dalam bukunya Global Paradox menyatakan bahwa negara harus dapat memberikan peranan sebesar-besarnya kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam arti memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional yang hanya dilaksanakan oleh negara-negara maju. Yang kedua yaitu dunia tanpa batas. Pengaruh iptek sangat berpengaruh besar
terhadap pola sikap dan pola tindak masyarakat dalam aspek kehidupan. Konichi Omae dalam bukunya Borderless World dan The End of Nation State menyatakan dalam perkembangan masyarakat global, batas-batas wilayah negara dalam arti geografi dan politik masih relatif. Namun kehidupan dalam satu negara tidak mungkin dapat membatasi kekuatan global yang berupa informasi, investasi, industri, dan konsumen yang makin individual. Yang ketiga yaitu era baru kapitalisme. Sloan dan Suppiger dalam bukunya Dictionary of Economics menyatakan kapitalisme adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan atas hak milik swasta, atas macam-macam barang dan kebebasan individu untuk mengadakan perjanjian dengan pihak lain untuk berkecimpung dalam aktivitas-aktivitas ekonomi yang dipilihnya sendiri, berdasarkan kepentingan sendiri serta untuk mencapai laba guna diri sendiri. Di era baru kapitalisme, sistem ekonomi untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan aktivitas-aktivitas secara luas dan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga diperlukan strategi baru yaitu adanya keseimbangan. Begitu pula yang dinyatakan oleh Lester Juro dalam bukunya The Future of Capitalism menyatakan bahwa untuk dapat bertahan dalam era baru kapitalisme harus membuat strategi baru, yaitu keseimbangan atau balance antar paham individu dan paham sosial. Yang keempat yaitu kesadaran warga negara. Pandangan Indonesia tentang hak dan kewajiban manusia di Indonesia mempunyai kedudukan hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban dapat dibedakan namun tidak dapat dipisahkan. Kesadaran bela negara dalam mengisi kemerdekaan, perjuangan yang dilakukan adalah perjuangan non-fisik untuk memerangi keterbelakangan, kemiskinan, kesenjangan sosial, serta untuk menguasai berbagai iptek, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, transparan, dan memelihara persatuan dan kesatuan. Untuk poin yang selanjutnya yaitu mengenai keberhasilan implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara agar menjadi pola yang mendasar cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam rangka menghadapi, menyikapi, dan menangani permasalahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada kepentingan rakyat dan keutuhan wilayah tanah air yang mencakup implementasi politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan terhadap wawasan Nusantara. Jadi dapat sedikit saya simpulkan terkait materi kami pada hari ini mengenai asas dan arah pandang wawasan Nusantara serta implementasi wawasan Nusantara, bahwasannya jika kita abaikan asas wawasan Nusantara, maka akan rusaklah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Maka dari itu, dibuatnya asas wawasan Nusantara bertujuan untuk menjamin kepentingan nasional dalam dunia yang serba berubah dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf kurang lebihnya karena presentasi kami juga masih banyak kesalahan ataupun kekurangan. Dan kami akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari tugas makalah dengan judul Asas dan Arah Pandang Wawasan Nusantara serta Implementasi Wawasan Nusantara. Terima kasih kepada Saudara Bagas Indra Parwangsa yang telah menjelaskan mengenai materi dengan teliti, dengan sejelas-jelasnya sehingga untuk para rekan-rekan dapat mengetahui mengenai isi dari makalah tersebut.
Di sini saya juga bisa menyimpulkan bahwa wawasan Nusantara sangat penting bagi kita dalam kehidupan bernegara, karena merupakan sesuatu yang utuh. Artinya dalam pengertiannya yaitu cara pandang yang secara utuh menyeluruh dalam lingkup Nusantara dan demi kepentingan nasional untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan. Jadi wawasan Nusantara sangat penting bagi kita sebagai masyarakat dalam kehidupan bernegara, karena ketika kita mengetahui apa itu wawasan Nusantara, kita akan mempunyai rasa peduli, rasa persatuan dan kesatuan yang sangat kekal terhadap kita dalam kehidupan bernegara ini. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat yang berpendidikan harus mengetahui apa itu wawasan Nusantara untuk mewujudkan sebuah persatuan dan kesatuan bagi negara tercinta kita, Indonesia. Demikianlah akhir dari presentasi ini. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri presentasi tugas makalah ini dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om.